Nama saya Kevin Andriano akan membuat tutorial cara mengajar pelajaran matematika tentang kesebangunan. Saya Vincent Sumati akan membuat tutorial tentang mengajarkan pelajaran matematika bab pangkat atau sebenarnya. Nama saya Jonathan Halim akan membuat tutorial cara mengajarkan pelajaran matematika tentang bangun ruang dan sisi lengkung. Nama saya Brandon. Kali ini saya akan mengajarkan kalian pelajaran matematika tentang peluang. Nama saya Jason akan mengajar tutorial cara mengajar pelajaran tentang baris bilangan dan deret aritmatika. Bagi anak-anak, kali ini kita akan membahas pelajaran matematika, yaitu dari pangkat, akar, dan eksponen. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari kata-kata tersebut. Yang pertama, pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan identitas seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengajian. Yang kedua, eksponen, yaitu mat, angka, dan sebagainya ditulis di sebelah kanan atas angka lain yang menunjukkan pangkat dari angka tersebut, seperti angka 2 ada 2. Kalau akar itu tidak memiliki arti, jadi berapa contoh. Seperti akar 9 itu tercipta dari angka 3 kali 3. Di sini ada 2, jadi kalau 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi tinggal diputar saja. Pak, kalau contoh pangkat itu kayak apa ya? Yang seperti Bapak bilang tadi, misalnya contohnya 4 pangkat 2. Itu adalah jawabannya 16. Kenapa? Karena 4 dikali 4 sama 16. Tapi misalnya kalau 6 pangkat 2 itu jawabannya berapa? Saya tahu, Pak. Berapa? Coba kamu maju ke depan. Ini sudah. Bagus, Jojo. Jawaban kamu benar. Sekarang saya mau nanya, Jason sama Kevin, kalian ngerti nggak kenapa ini bisa dijadikan jawabannya? Ngerti, Pak? Bagus kalau kalian udah ngerti. Sekarang Bapak mau ngajarin pangkat juga, tapi berbeda. Tapi sebelumnya kita belajar dulu. Misalnya Bapak ada soal min 6 pangkat 2. Bapak jelasin dulu. Nanti Bapak baru kasih soal. Karena ini ada dalam turunnya, maka 2-nya harus sekali masuk ke dalam. Jadi minnya pangkat 2, 6-nya pangkat 2. Min kali min itu harus 16. 6 pangkat 2 sama 36. Jadi jawabannya adalah ini. Tapi berbeda. Kalau ada soal yang min 6 pangkat 2, berbedanya karena ada tanda turunnya sama nggak ada. Jadi kalau ini pangkatnya ini punya 6, jadi minnya tetap ditaruh di kiri. 6 pangkat 2 sama 36. Satu perbedaan aja bisa menyebabkan jawaban yang salah. Sekarang 3 pangkat min 3. Pertama Bapak jelasin 3 pangkat min 3, kalau misalnya pangkatnya ada min, jadi akan dibikin 1 per. Kalau 3-nya udah ke bawah, berarti minnya jadi hilang. Jadi 3 pangkat 3 1 per 27. Kalau misalnya ada soal dengan variabel 6x pangkat 2, jadi kalau dengan 6x pangkat 2, 6-nya tetap di atas, x-nya pangkat 2. Kenapa? Karena tidak ada dalam kurung dalam sini. Kalau ada dalam kurung, jawabannya baru 1 per 6x pangkat 2. Tapi 6-nya pangkat 2 juga. Sekarang Bapak juga mau kasih contoh soal seperti ini. Ini harus dipecah dulu. Kenapa? Karena ini pangkat 2, jadi min 2 per 5 dikali min 2 per 5, yang hasilnya itu 4 per 5. Kenapa nggak ada min? Karena min kali
7. Jawabannya 16/9. Tapi beda kalau ini ada minnya. Kalau ada minnya, karena ini udah ada pecahan, tapi tetap ada minnya, kita harus bikin 1 per 4/7 pangkat 2. Jadi jawabannya 1/16/49. Karena ini ada pecahan tetapi ada pecahan lagi, jadi 1 dibagi 16/9 sama 1 kali 49/16. Jadi jawabannya 49/16. Sekarang saya mau ajarin pangkat, tapi kita mangkatnya itu akar. Jadi contohnya, misalnya akar 7 pangkat 3. Ini berbeda dari 7 pangkat 3. Jadi jawaban dari ini akar 7 kali akar 7 kali akar 7. Jadi akar 49 kali 7. Tapi kalau misalnya ini bisa sederhanakan dulu. Jawabannya jadi 7 akar 7. Kalau misalnya ada namanya dalam bab ini namanya rasional. Jadi kalau ada soal seperti ini, bawahnya ini nggak boleh ada akar. Jadi kita harus dikali 0/2 dikali 0/2. Jadi 12 akar 2 per 4 kali akar 4. Jadi 12 akar 2 per 4 kali 2, 8. Tapi ini belum selesai, harus disederhanakan dulu. Jadi dibagi sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 3 akar 2 per 2. Kalau ada pertanyaan, Bapak sekarang mau kasih soal. Jangan susah-susah ya Pak. Iya Pak. Itu 1 kali 3 Pak. Bukan, ini nomor 1. Oh. Kalian boleh ngerjain ya. Ini Pak. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang sebangunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan bangunan yang memiliki bentuk yang sama. Contohnya meja di kelas, bentuk rantai, permukaan CD atau benda-benda lainnya. Benda tersebut dikatakan kongruen karena memiliki sisi-sisi yang sama. Contohnya persegi. Persegi ini dikatakan kongruen karena memiliki sisi-sisi yang sama. Terus benda dikatakan sebangun karena memiliki perbandingan yang sama. Contohnya persegi
Jadi perbandingannya itu sama, itu dikatakan sebangun. Ada yang mau nanya? Nggak ada, Pak. Selanjutnya kalian akan belajar foto dan model berskala. Sebuah foto atau model berskala mempunyai bentuk yang sama dengan bentuk aslinya. Foto atau model berskala semua ukurannya itu berasal dari ukuran aslinya yang diperkecil dan diperbesar. Contohnya itu contohnya rumah. Ini rumahnya, ini rumah pada model, ini asli. Kalau asli kalian harus pakai meter, kalau model boleh pakai cm. Terus ada rumusnya itu panjang pada model per panjang asli dengan lebar model per lebar pada model sama dengan tinggi model tinggi asli. Kalau cari tingginya berarti terus 1,5 ini kalian ubah jadi 1,50 cm karena diubah dari meter ke sentimeter. Ini jadi jawabannya X-nya itu 450. Ini kan masih cm. Jadi kalian ubah ke meter dulu karena itu ada gambar aslinya. Ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Coba dong kasih satu contoh soal lagi tentang asli atau model. Ya, makasih lagi. Oke deh Pak, sudah ngerti. Sekarang saya akan menjelaskan tentang segitiga yang sama dan sebangun. Jika dua buah segitiga dikatakan sama dan sebangun, maka pertama sisinya itu bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama
sama besar. Dua segitiga yang sama di sebelah ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama itu tiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Contohnya ini sisinya, sisi AC sama dengan sisi PR. Kemudian sisi BC sama dengan sisi QR. Dan terakhir sisi AB sama dengan sisi PQ. Ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya sudut M sama dengan sudut T. Sudut K sama dengan sudut R. Dan sudut L sama dengan sudut S. Yang ketiga itu dua sisi sama panjang dan sudut yang diambil sama besar. Jadi yang sama sisinya itu sama, CA sama dengan sisi ZX. Sisi AB sama dengan sisi XY. Dan sudut A sama dengan sudut X. Yang terakhir itu satu sisi dan dua sudut. Kemudian sisi AB sama dengan sisi PQ. Yang terakhir sudut B sama dengan Q. Ini sifatnya sudut, sisi, sudut. Setelah ini saya akan memberikan soal. Saya akan soal di depan, kalian kerjakan.
Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini saya akan ngajarin kalian tentang bangun ruang. Bangun ruang yang kali ini akan saya ajari adalah tentang yang pertama, bangun ruang dari tabung. Yang kedua, bangun ruang dari bola. Dan yang ketiga, bangun ruang dari kerucut. Yang ini tabung, bola, dan kerucut. Kita mulai dari tabung. Tabung itu mempunyai volume, luas permukaan, dan luas selimut. Masing-masing dari setiap bangun ruang memiliki rumus-rumus yang berbeda. Misalnya dari volume tabung. Tabung mempunyai rumus Pi R kuadrat kali V. Luas permukaannya 2 pi R dalam kurung R tambah T. Luas selimutnya 2 pi R T. Ini dari rumus tabung. Kemudian rumus bola. Bola ada 3 rumusnya. Yang pertama volume, luas permukaan, dan juga bola padat. Rumus dari volume pada bola itu adalah 4/3 pi R kubik. Sedangkan pada luas permukaan bola yang tidak padat 4 pi R kuadrat. Dan rumus dari bola padat sama seperti rumus luas permukaan bola yang tidak padat, cuman angka 4 diganti dengan angka 6. Jadi 6 pi R kuadrat. Setelah itu ada lagi rumus kerucut. Kerucut juga ada 3 rumus, yaitu volumenya, luas permukaan, dan juga luas selimut. Rumus dari volume kerucut. Satu per 3 pi R kuadrat T. Sedangkan rumus dari luas permukaannya pi R dalam kurung R tambah S. Sedangkan luas selimut dari kerucut itu pi R S. Setelah ini saya akan kasih contoh soal dari setiap bangunan ruang. Contoh soalnya yang jelas ya Pak. Oke, saya akan kasih contoh soal dengan jelas. Kita mulai dari tabung. Jika di soal pada tabung ini diketahui diameternya 6 dan mempunyai tinggi
Yang pertama pi 22/7 atau yang kedua pi 3,14. Pemakaian pi tergantung soalnya apakah susah atau tidak. Karena ini tidak terlalu susah, kita masukin 22/7 R yang diketahui diameter. Cara merubah diameter menjadi jari-jari itu sama dengan diameter dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti R nya kita masukin kali 3. Kemudian jadinya 14. 7 sama 14 bisa kita coret. Hasilnya 2. Jadi tinggal 22 dikali 3 dikali 2 sama dengan 22 dikali 6 sama dengan 136. Ini contoh soal dari volume. Kemudian contoh soal dari luas permukaan sabuk. Sama seperti tadi soalnya, diameternya diketahui 6, tingginya 14. Yang kita cari adalah luas permukaan tabung. Gimana sih cara rumus luas permukaan tabung? Luas permukaan tabung itu rumusnya 2πr dalam kurung R tambah T. Kita tinggal masukin 2 dikali 22/7 dikali R 3 dalam kurung 3 tambah 14. 2 sama 22 nggak bisa dicoret karena 2 ini bersejajar dengan angka 22. Tapi kalau 2 yang di bawah bisa dicoret. Kita hitung ya. 2 kali 22/7 dikali 3, 14 tambah 3 kali 17. Ini tinggal dihitung dan kalian akan dapat hasilnya. Kemudian contoh soal dari luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya 2πrt. Soalnya sama kayak tadi, 2 kali 22/7 kali R nya kali 3 dan T nya 14. 7 nya 4 kali kita coret jadi 2. Jadi tinggal 2 kali 22 kali 3 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 44. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi sama dengan 256. Oh, begitu Pak, gampang banget. Ya, emang tabung ini lumayan gampang. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang bola. Jika soalnya sebuah bola yang tidak padat mempunyai
jari-jari tiga. Dan pi sama dengan 22/7. Yang ditanya adalah volume. Volume dari bola adalah 4/3 pi r kubik. Kita masukin angkanya. Dikali 22/7 dikali 27. Kenapa di sini bisa 27? Karena 3, karena R kubik. R yang ketiga jadi 3 maka 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Ini bisa kita coret 3 dengan 27 nya. Ini jadi 9. Kita masukin 4 dikali 22/7 dikali 9. Dan kalian akan dapat hasilnya. Kemudian contoh soal bola tentang luas permukaannya. Soalnya sama, R-nya 3, P-nya 22/7. Yang ditanya luas permukaan bola. Bola ini tidak padat. Jadi rumusnya 4 pi/r kuadrat. Kita masukin angkanya. 4 dikali 22/7 dikali 9. Kenapa bisa 9? Karena R-nya 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Dari hitungan ini kalian nanti akan dapat hasilnya. Contoh soal yang terakhir dari bola. Itu luas permukaan bola yang padat. Kalau bola yang padat itu dia pakai 6. Jadi 6 pi r kuadrat. 6 dikali 22/7 dikali 9. Setelah menghitung kalian akan dapat hasilnya. Pak, contoh soal yang kerucut gimana Pak? Oke, Brandon. Bapak sekarang akan jelasin tentang kerucut. Kerucut. Gambarnya seperti ini. Jadi contoh soal yang kerucut. Yang pertama kita mau cari volume ya. Diketahui R-nya sama dengan 3 dan mempunyai tinggi 14. Yang ditanya volume. Rumus dari volume kerucut adalah 1/3 pi r kuadrat T. Kita masukin ya. 1/3 dikali 22/7 dikali 9 dikali 14. 3 sama 9 bisa kita coret. Jadi 9 jadi 3. 7 sama 14 bisa kita coret jadi 2.
Jadi tinggal 22 dikali 3 dikali 2 sama dengan 136. Tidak lupa setiap soal volume bangun ruang apapun satuannya harus dalam bentuk cm kubik atau meter kubik atau desimeter kubik dan pokoknya harus kubik. Kemudian contoh soal yang luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut ditanya LP diketahui tadi sama R3 P14. Rumus luas permukaan kerucut adalah Pi kali R dalam kurung R tambah S. Pi 22/7 R 3 dikurungin 3 ditambah S. Gimana sih cari S itu? Kita pakai yang namanya rumus Pythagoras. Jadi dalam segitiga saya bedain. Jadi dalam segitiga T itu dinamakan T jika dia tegak lurus. Dinamakan alas atau dasar bagian bawah dada. Dinamakan S karena dia bersisi miring. Di soal ini diketahui P-nya 14, R-nya 3. Gimana caranya? Caranya adalah akar 14 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 14 dikali 14 sama dengan 196. 3 kuadrat sama dengan 9. 196 ditambah 9 205. Jadi S-nya itu akar 205. Nanti kalian akan hitung dapat hasilnya. Kita masukin aja S-nya di sini akar 205. Kita tambahin 22/7 6 66/7 karena 22 dibagi 3 dikali 3 ditambah akar 205. Nanti kalian akan dapat hasilnya. Yang terakhir dari penjelasan saya hari ini adalah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut mempunyai rumus PFS yang diketahui tadi sama R3 P14. Masukin 22/7 dikali 3 dikali S yang tadi akar 205. Setelah kalian menghitung ini, kalian akan mendapatkan hasil jawabannya. Jadi pelajaran saya pada hari ini tentang bangun ruang dan bisa kalian pelajari lagi dari buku-buku lain. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang deret aritmatika. Jadi pengertian dari deret aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan kalau suku-sukunya itu terdiri dari barisan bilangan itu dinyatakan dalam bentuk penjumlahan, maka bentuk penjumlahannya terdiri atas suku-suku barisan itu yang tersusun secara beruntun yang disebut dengan deret. Di dalam deret matematika itu
ada sebuah huruf kata, ada UN dan SN. Apa itu UN? UN itu adalah suku ke N. Kalau SN itu adalah jumlah N suku pertama. UN itu suku ke N. Kalau SN itu jumlah N pada suku pertama. Rumus dari UN itu N A ditambah N min 1 dikali B. Apa itu A? A itu adalah suku pertama pada suatu baris bilangan. Kalau B itu bedanya. Rumus FN N per 2 2A ditambah N min 1 dikali B. Coba kasih kalian satu contoh soal. Ditanya suku ke-10 dan R10. Diketahui hanya A saja, karena A itu adalah suku pertama. Jadi A itu adalah 2. Karena suku pertama dari baris bilangan ini adalah 2. Jadi A. Gimana cari B-nya? Kalau cari B-nya itu belakang kurang depan. Jadi 5 kurang 2. Kenapa? Karena kalau B itu 85 3 juga. Setelah perempat 3. Jadi B 3. Kalau kita masukkan dalam rumus UN, karena kita sudah dapat A-nya, sudah dapat B-nya. Banyak. A-nya itu adalah dari 2. N-nya 10. Kemudian cari yang 10. B-nya adalah 3. Dan seringkan selalu percaya dari yang 10 kurang 9 dikali 3. Jadi 10-nya adalah 29. Kalau bicara SN-nya, sekian lagi rumusnya. Pak, ini di buku ada tentang geometri, Pak. Maksudnya apa ya? Kalau tentang geometri itu saya ingat. Bukan Bapak, habis dulu ya. Kalau di geometri itu sama kayak yang aritmatika, ada UN, ada SN.
Tapi bedanya beda rumusnya. Rumusnya itu ada A, R. Kalau di SN itu ada dua cara. Nanti saya ajarkan. Apa itu R? R itu rasio. Sama kayak aritmatika. B itu bedanya. Tapi kalau R itu rasio. Apa beda sama rasionya itu? Kalau beda kalau aritmatika itu dari jumlah pengulangan. Kalau geometri itu pengalian sama pembagian. Coba saya kasih satu soal. Diketahui pada graf geometri itu suku pertamanya 2, rasionya 4. Cari suku ke-6. Kalau begini, kita masukin rumus ini. Kurang A-nya 2, R-nya 4, 6 minus 1. Ini pangkat ya misalnya 6 menambah 2 kali 4 minus 5. Kalau pangkatnya terlalu gede, menurut saya gak usah dihitung karena bisa bikin malah pecah. Kalau SN itu R2, maksudnya R min 1 R itu kalau kita pakai rumus ini berarti rasionya lebih dari 1. Kalau pakai rumus yang ini R nya rasionya lebih kecil daripada 1. Terus saya coba soal lagi ya, tentang yang SN ini. Diketahui A nya 3, R nya 5. Cari S ke 7. Berarti mesti lagi rumusnya. Karena rasionya lebih besar dari 1, kita gunakan yang ini. Mesti rumusnya S7. A-nya 3. Rasionya 5. N-nya 7. Min 1. R-nya 7. R-nya 5 langsung. Kalau seperti ini pangkatnya nggak usah divariasi lagi karena terlalu besar ya, terlalu gede. Udah begini aja. Oh gitu doang Pak, geometri. Oke deh Pak, saya udah ngerti. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Jadi peluang itu digunakan untuk menentukan suatu kemungkinan. Contohnya, jika kita mengundi mata uang logam, maka permukaan mata uang yang akan muncul tidak dapat ditentukan sebelumnya. Jadi munculnya salah satu permukaan mata uang yang diharapkan masih merupakan suatu kemungkinan. Demikian juga jika kita lempar undi sebuah dadu, maka mata dadu berapa yang akan muncul tidak dapat ditentukan sebelumnya. Jadi dengan kita belajar peluang, kita dapat menentukan kemungkinan muncul mata dadu. Jelasin yang jelas ya Pak. Oke, saya akan menjelaskannya dengan jelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel digunakan untuk menentukan titik sampel. Ruang sampel terbagi menjadi dua, ada diagram pohon dan tabel. Saya akan menjelaskan diagram pohon dulu. Contohnya, kita disuruh menentukan dua mata uang logam. Jadi begini, A, G, A, G, A, G, A sama A sama G, G sama A, dan G sama G.
tiga tabel. Contohnya juga menentukan dua mata uang logam. Tabel ini A G A G. Sini A sama A sama G sama A, G sama G. Oke, tadi saya sudah menjelaskan pengetahuan dua mata uang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dua dadu. Jadi dadu itu terdiri dari 6 mata. Jadi begini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dua dadu. Ini dadu pertama, 3, 4, 5, 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sama 1, 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 4, 1 sama 5, 1 sama 6. Terus yang ini 2 sama 1, 2 sama 2, 2 sama 3, 2 sama 4, 2 sama 5, 2 sama 6. Yang di sini 3 sama 1, 3 sama 2, 3 sama 3, 3 sama 4, 3 sama 5, 3 sama 6. Terus yang 4 sama 1, 4 sama 2, 4 sama 3, 4 sama 4, 4 sama 5, 4 sama 6. Yang 5 sama 1, 5 sama 2, 5 sama 3, 5 sama 4, 5 sama 5, 5 sama 6. Yang 6 sama 1, 6 sama 2, 6 sama 3, 6 sama 4, 6 sama 5, 6 sama 6. Jadi di sini terdiri dari 36 titik sampel. Oke, saya akan kasih satu soal tentang dua uang logam. Jadi kayak gini, pakai yang tabelnya, tabel dulu. G, A, G, A, 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 G, A, G, G. Jadi soalnya yang pertama muncul angka dan gambar. Tentukan peluang dari muncul angka dan gambar. Jadi A itu angka, B itu gambar. Yang ada angka dan gambarnya. Berarti yang ini sama ini. Jadi jawabannya 2/4. Dikecilin jadi 1/2. Terus yang kedua, muncul kedua-duanya angka. Muncul kedua-duanya angka. Jadi yang angka sama angka ini. Jawabannya 1/4. Udah nggak bisa kecilin. Terus yang ketiga, muncul gambar. Jadi yang dua-duanya
gambar. Yang ada gambarnya. Jadi ini 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya 3/4. 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃들 새겨와줘